Salajengipun Maki Imam Samroni menika nggih sami ajeng ngaturaken pengantar nggih. Pramila menika monggo Mas Imam Samroni maringi pengantar babagan suluk linglung punika. Monggo Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya yang saya hormati sesepuh penisepuh pepunden para yai di Cakra Kadilangu, Mas Sarono dan jajaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang saya hormati Mas Agus Supriyanto beserta jajaran dari Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu dan para sahabat jejaring komunitas Kalijagan. Tadi ada Ansor, ada Isnu, banyak ya. Saya malah surprise tadi. Saya akan memberi pengantar alias cucuk lampah gitu. Jadi kalau pertanyaan generasi anak saya itu kan gini, Jeng Sunan Kali itu siapa toh? Kenapa kita perlu mempelajari, melanjutkan? Terus bagaimana caranya? Terus buat apa? Itu kan generasi milenial kan pertanyaannya gitu. Oke. Kita mulai aja dengan data sekunder. Jeng Sunan Kali misalnya kita lihat dari kelahiran beliau, penanggalan Kabisat ya. Beliau lahir tahun 1450. Abad 15. Beliau berumur 131 tahun, berarti beliau kundur itu tahun 1581. Dari data ini kita sudah bisa melihat kalau dari sisi kenegaraan berarti kan itu ketika surutnya Mojopahit transisi ke Demak, dari Demak ke Pajang sampai awal Mataram. Nah, Demak itu kita paralel nanti Cirebon dan Kesultanan Banten. Dari sini aja kita sudah bisa melihat Jeng Sunan Kali hidup pada situasi waktu yang sungguh luar biasa. Ini kalau teman-teman kajian kan itu menyatakan waktu yang sangat krusial dan beliau mengawal sehingga perubahan itu bisa smooth kalau bahasa sekarang itu. Itu misalnya kita melihat dari sisi waktu, belum lagi tempat. Terus buat apa toh kita mempelajari Jeng Sunan Kali, bagaimana caranya? Coba kita berimajinasi pakai ilmu memanah ya, jemparingan. Memanah gaya Mataram misalnya. Kan kita duduk bersila, kanan ndak kita, tangan kiri saya memegang gendewo, anak panah, perhatikan jari, kita mundur ke belakang, terus baru kita lepas. Permodelan ini saya gunakan untuk membaca Jeng Sunan Kali ya, dari sisi pengetahuan. Jadi istilahnya kan kalau Mas Herman bilang, yang saya ya, K-pop, Kalijagan pop Mas. Pada saat kita memegang gendewo, tangan kiri, tangan kanan kita mundurkan, anggap aja ini satuan waktu. Ini kan abad 21. Kita mundur abad 20, 19, 18, 17, 16, 15. Jeng Sunan Kali kan kurun abad 15-16. Nah, bagaimana caranya? Tadi Mas Agus Supriyanto sudah buka tadi. Karena ini jalan kebudayaan berarti kita mulai dari yang ada. Misalnya tadi ternyata ada keris yang diwariskan beliau. Keris. Kita kembali ke periode Majapahit. Ini studi pengetahuan ya, bukan sisi visipol yang saya, bukan ontran-ontran kepemimpinan. Tadi Mas Agus bilang itu ilmu metalurgi bahasa sekarang, ya, logam. Tapi Jeng Sunan Kali itu juga tahu ilmu mahma, panas bumi ya.
kita pakai peta aja lah. Nanti di buku Pisauanan Alit Mas Herman itu saya takut. Ini Pulau Sumatera yang bersinggungan dengan Samudra Hindia ya. Berarti di pantai barat, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT. Terus kita ke utara, Maluku, Halmahera sampai ke Filipina. Kita ke timur lagi, Hawaii. Kita ke timur lagi di sepanjang pantai barat, Amerika. Gunung berapi. Berapa suhu tertinggi? Monggo di googling, jangan Google lah. Mesin pencari banyak. Tadi Mas Agus nyebut 10.000 derajat Celcius untuk membuat keris. Itu ilmu mahma. Monggo dicari, ada istilah sekarang ini. Petrologi. Terus di atas mahma kita nyebut ilmu tanah. Pedologi. Itu kita baru paham ketika misalnya Jeneng Sunan Kali itu membuat bahasa sekarang planologi ya. Keraton, alun-alun, jalan melingkar, ada masjid agung. Itu kan harus tahu ilmu tanah. Ilmu tanah berarti kan kita bicara tentang pergerakan air. Kita di peradaban air. Nah itu nanti sambil jalan lah kita membahas. Ya tetap ngepop lah. Terus kita juga di samping keris ternyata ada sekarang nyebutnya fashion gitu ya. Dress code, baju. Itu kan baru salah satu istihad Jeneng Sunan Kali. Belum yang lain. Kalau bahasa Majapahit namanya ayur fasra. Pakaian yang kita kenakan itu istilahnya soheh, menyehatkan. Sehat untuk apa? Ketika petani dengan panas matahari, pakaian itu user friendly ya bahasanya. Itu kan ada ilmunya. Tapi ketika untuk kepentingan kesatria kan beda. Kalau sekarang bahkan tank aja bisa dibungkus, tanknya tidak kelihatan. Itu baru fashion kalau bahasa sekarang. Tapi yang lebih asik, saya berharap nanti ada kajian tentang gastronomi. Gastronomi itu ilmu makanan. Beda dengan kuliner, tapi kalau kuliner itu kan saya tahunya kan Witeng Tresno jalaran saka kuliner ya. Kita nanti mulai membaca pada saat abad 15-16 Jeneng Sunan Kali hidup itu daharannya nopo? Yang jelas halalan thayyibat. Nah, malah kita berharap nanti ya ini agak bermimpi lah. Makanan itu bisa diproduksi oleh ibu-ibu sini. Siapa tahu nanti Mas Sorono bisa membahas. Sebenarnya ini kementerian ya atau provinsi. Mulai menginventarisir makanan karena tagnya ada pada saat itu. Kalau untuk sekedar pariwisata itu cepat Mas. Karena apa? Kita mau belajar paket menu abad 1 ada. Abad 17 di Inggris ada. Ini kan permodelan aja. Terus bagaimana kita belajar lagi dari Jeneng Sunan Kali? Kita mulai dari yang ada dulu lah. Ternyata Jeneng Sunan Kali meninggalkan lagu tadi Gionanon Mas Maesa itu kan lagu kebangsaannya. Sini kan ilir-ilir. Di samping gudul-gudul pacul. Itu kan sebenarnya kita bicara nanti studi frekuensi audio ya. Kalau bahasa Bantul tuh gini loh. Ono aksara digawe ukara, ono ukara digawe tembung, ono tembung digawe tembang. Sampai menembang ya. Nah, pengetahuan itu tersimpan di tembang. Bahwa tadi Mas Sarono menyebut ada 11 metrum mosopat, monggo itu kan konvensi yang disepakati sebenarnya lebih. Nah, ya nanti dibahas lah pelan-pelan kan ini kita bergembira, berbahagia terus gitu. Jangan enteng-enteng yang berat itu masih rumah nanti. Terus yang kita mulai pada malam hari ini ada tulisan Suluk Linglong. Itu versi ringkesnya. Karena isinya sama tapi versi dalang itu untuk wayang kan Serat Dewa Ruci. Ini himpunan pengetahuan
Yang saya rasakan di Jogja, kayaknya perburuan pencarian kode-kode di dalam suluk linglung kok Jun Sewu ya, tambah diminati, ini ada apa gitu. Cara kita menyimpan pengetahuan itu di dalam tembang. Jadi suluk linglung itu kan di publik, di open access kalau bahasa sekarang itu baru tahun 1993 ya. Nah, coba kita kembali ke periode Majapahit lah. Pastinya kan suluk linglung menggunakan bahasa Jawa pada saat itu. Terus aksara Jawa saat itu berjumlah 48 menjadi 24 kan ketika periode Sultan Agung. Aksara itu kan kalau akar katanya kan aksara, sesuatu yang tidak bisa mati, dia abadi. Pengetahuan yang diwariskan lewat itu. Jadi aksara atau font itu kan menyatakan peradaban. Kaos yang dipakai suluk linglung itu ada di depan, belakang ada aksara pengajap, itu kan menyatakan kode. Nah, ketika dilatenkan memang ada sesuatu, ya sudah kita mulai dari buku ini. Nanti kan sambil pelan kita membaca kembali. Terus kalau tadi Mas Agus bilang ada kodek Da Vinci Code, sebenarnya salah satu kodeknya Sunan Kali itu ya di suluk linglung. Pengetahuan itu disimpan di situ. Ini kan berarti masalah cara baca. Terus kita bisa belajar saat itu tata tulis misalnya, sisi aksara itu kan hurufnya nyambung terus ya. Kalau bahasa kampusnya itu scripto continuum gitu loh ya. Tidak ada, misalnya suluk linglung, nulisnya suluk linglung langsung, tidak suluk linglung. Nah itu kan kita nanti pelan belajar baca, timi-timi, pokoknya yang asik-asik itu. Yang berat-berat masih di mana nanti. Nah kembali ke memanah tadi, kan kita ini mundur sampai abad 15. Terus ketika melepas anak panah di abad 21, kan kita baca abad 21 ada apa. Yang menarik ketika kemarin saya pelajari Grebek, itu kan isi Ajeng Sunan Kali abad 16, abad 21 masih berlangsung ya, di Jogja, Solo, Cirebon. Di NTT, di Larantuka itu juga berlangsung, itu warisan Portugis. Dari Malaka nanti jalan-jalan sampai di NTT, namanya Semana Santa. Sampai hari ini juga masih diperingati, peringatan Hari Katolik. Artinya apa? Anak panah yang dilepas oleh Jeng Sunan Kali itu ternyata ngefek dari sekarang itu sampai sekarang. Berarti kan ada sesuatu. Dan sekarang kita diminta mempelajari nguri-nguri warisan Jeng Sunan Kali. Kita kan ahli waris yang sah ya, beliau. Ya kita nanti melepas anak panah di abad 21 bisa ke depan. Lah dilalahnya gitu. Abad 21 itu mulai abad 20 ada dunia lain, dunia cyber gitu. Jeng Sunan Kali mendesain media dakwah misalnya wayang. Ya kita membaca tetap dengan paugeran wayang, tapi ketika itu ditransformasi di dunia cyber seperti apa? Mau pakai augmented reality, virtual reality itu kan itu tekniknya ya. Jadi kita mulai berbicara asik-asik ini, dimulai dari teman-teman yang sudah dilakukan bersama-sama. Bahasa puitisnya kita berada di stad yang sama, di Jalan Kebudayaan Kalijagan, dan akan berakhir di koordinat yang sama. Nah, koordinat ini Kadilangu, semoga ini bisa menjadi tempat berkumpulnya teman-teman jejaring. Bahasa kerennya menjadi venue Kadilangu itu. Jadi kan ini kalau peta kuno di pantai utara berkumpulnya di sini. Nanti juga ada tempat lain berjejaring. Kalau peta kuno itu himpunan lingkaran-lingkaran. Sakra itu ya, saling terhubung. Pati terhubung Jepara, Jepara terhubung Blora. Ternyata bukan hanya di plat K, di plat H juga ada. Nah,
himpunan ini sebenarnya yang menjadi jejaring pergerakan. Nah, rute ini sebenarnya kan asik menurut kita karena di jalan kebudayaan dan sah Pak Sarono, Undang-Undang Nomor 5 2017. Hanya catatan kami, kewenangan tugas atau tugas pokok fungsi dari Kementerian Pendidikan belum eksplisit di cyberkultur. Tapi bukan porsi jenengan itu Jakarta. Tapi ya kita berharap dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Demak malah bisa mulai ya timik-timik itu. Makanya ini forum bahagia, gembira, bertemu yang dari kampus, dari kampung, difasilitasi Mas Agus, kita bicara yang asik-asik gitu. Nah ini pengantar, lah yang inti Mas Irman gitu. Kurang lebih itu rutenya. Mari kita membaca pelan, bertahap, linglung itu apa toh. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Maesa Agni. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.